Hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran di Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan fakta tentang kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek. Nilainya bervariasi mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah. Benarkah ini hanya perkara administrasi semata atau berpotensi ada penyelewengan uang rakyat? Kutu loncat Anies Baswedan. Petualang politik. Hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Abah kok bisa sih setenang itu walaupun dijelekin? Ya, Maradona ditanya kok bisa ya setenang itu dijelekin? Gini, kan bukan kitanya yang jelek. Jadi kalau ada orang yang bilang hal-hal yang bikin kita gak nyaman, jangan dibiarin, biar aja. Apapun yang dia katakan itu kan kata dia, bukan faktanya. Jadi dijelek-jelekin gak apa-apa, relax aja, tunjukin yang senyatanya. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Bapak Ibu ulangi, you're out. Sekarang saya berikan contoh-contoh yang lain. Nih, belanja alat tulis. Tahun lalu atau tahun ini 349 miliar, tahun depan 1,6 apa tuh? Triliun. Abrakadabra, bukan misalnya. Bagaimana kita menjelaskannya, Bapak sekalian? Belanja alat tulis kantor dari 349 miliar jadi 1,6 triliun. Sekarang pertanyaan saya tadi, who gets what, why, when, where, how much? Ayo coba jelasin. Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri. Yaudah, lihat paling atas tuh, Sudin Jaktim dari 35 miliar jadi, ya jelasin dah penjelasannya 800% peningkatannya. Lihat paling bawah, lihat BPRD naiknya 69%. Ini belanja-belanja alat tulis kantor. Ini baru dikumpulkan yang naiknya di atas 1 miliar ya. Nanti yang naiknya 990 juta nggak masuk. Tapi apa bedanya 990 dengan 1 miliar? Nggak masuk. Karena pakai sistem aja dicek naiknya di atas 1 miliar. Terus kalian, jangan ini, Bapak Ibu ulangi, you're out. Out, Pak. Saya garis bawahi. Disebut sebagai pemimpin itu jika dan hanya jika Anda memiliki follower. Jika Anda tidak punya follower, Anda bukan pemimpin. Pemimpin itu bukan jabatan. Pemimpin itu adalah Anda punya follower atau tidak. Follower itu siapa? Orang yang mengikuti pikiran Anda, kata-kata Anda, perbuatan Anda secara sukarela. Ingat-ingat nih, disebut pemimpin bila apa? Ada yang mengikuti pikirannya, mengikuti kata-katanya, mengikuti perbuatannya. Oke? Jadi pemimpin muda bedanya dengan pemimpin yang lebih senior adalah pengakuan dari sebayanya. Dan untuk bisa pengakuan sebayanya, maka Anda harus egaliter, harus setara. Kalau tidak setara, tidak ada pengakuan. Karena itu adalah tadi komunikasinya bisa imbal balik. Jadi teman-teman, saya ingin bersama-sama belajar dari peristiwa ini. Ketika saya berada di sana, di ujung sana, dengan saya berada di sini, mana suasana lebih egaliter? Padahal sama-sama di ruangan ini, mikrofonnya sama, suasananya beda, tidak? Teman-teman, dalam Anda bekerja, dalam Anda memimpin, dalam Anda berkolaborasi, bangun suasana egaliter, suasana setara. Nih, tingginya saya berdiri dengan tingginya duduk sama. Kadang-kadang kita juga tidak sadar karena saking terbiasanya berkelas, saking terbiasanya pakai strata, sehingga tanpa disadari strata itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Ruangan ini memang dibuat oleh arsiteknya seperti itu kalau ada performance. Tapi untuk kebutuhan kita butuh ngobrol yang egaliter, kita butuh ngobrol yang setara, kita ngobrol yang kita bisa tukar pikiran.
Jadi yang membuat Anda disebut pemimpin, dia punya apa? Follower. Saya beri contoh. Saya beri contohnya karena saya seorang muslim, saya contoh dalam sholat. Dalam sholat itu ada imam, ada makmum. Ada yang menjadi imam, ada yang makmum, betul ya? Kalau saya sholat di dalam mihrab, di kotaknya imam, bolehkah saya dipanggil imam? Boleh nggak? Saya sholat di dalam mihrab itu, boleh nggak dipanggil imam? Enggak dong. Yang disebut imam itu bila apa? Itu dia. Walaupun saya berdiri di dalam mihrab, tapi kalau di belakang tidak ada makmum, boleh nggak saya dibelum imam? Tapi saya berdiri manapun, ada satu orang di belakang saya, nama saya berubah menjadi. Jadi yang menyebut saya imam siapa? Yang disebut Anda pemimpin siapa? Pengikut. Jangan sampai Anda menganggap bila Anda punya jabatan ketua OSIS maka adalah pemimpin siswa. Belum tentu. Anda adalah pejabat dalam organisasi. Tapi Anda pemimpin atau tidak ditentukan oleh jabatan yang Anda pegang. Anda boleh saja tidak pejabat, tapi Anda tetap diikuti pikirannya karena Anda adalah pemimpin. Jadi teman-teman sekalian, Anda mau jadi pejabat siswa atau jadi pemimpin? Maka syaratnya embrace your follower. Hargai, hormati, setarakan mereka-mereka yang mengikuti Anda. Karena itulah kunci kenapa Anda disebut sebagai pemimpin. Sekarang pertanyaannya, kenapa seseorang itu menjadi pemimpin? Apa faktornya dia diikuti? Apa yang membuat seseorang itu diikuti? Karena apa? Satu kata. Yuk, apa? Pemikiran. Jadi kalau pemikiran bagus diikuti. Oke. Preman tuh punya pengikut banyak. Ya. Nah itu, preman belum tentu ada pikiran itu kan. Tapi diikuti. Nah, berarti bukan pikiran kan? Oke, apa lagi? Yang sini belum tadi. Pengaruhnya. Hampir. Pengaruh. Hampir. Itu salah satu komponen. Tapi belum lengkap. Apa? Wibawa. Wibawa belum. Tapi apa itu otomatis orang mau ikut? Kenapa orang mau ikut kalau cuma sekedar jiwa? Ya, itu unsurnya, belum lengkap. Tapi unsurnya. Tanggung jawab, hampir. Ya, itu unsurnya. Sudah. Apa? Kenyamanan, ya. Unsurnya. Ya. Actionnya, ya, unsurnya. Unsurnya itu. Unsurnya itu. Unsurnya itu, tapi katanya belum. Tadi siapa yang bilang percaya? Sama, itu dia. Nih, ini jawabannya. Karena percaya. Ya. Kenapa Anda mengikuti seseorang? Karena Anda percaya. Percaya karena apa? Karena wibawa. Percaya kenapa? Karena berintegritas. Percaya karena apa? Itu unsur-unsurnya semua. Tapi satu kata namanya percaya. Teman-teman ingat-ingat, itu kata kunci terpenting. Trust, amanah. Itu kata kunci terpenting. Namanya apa? Pertanyaan berikutnya. Kenapa seseorang dipercaya? Apa faktor yang membuat seseorang itu dipercaya? Yuk, paling ujung sana. Influence. Belum. Jujur hampir. Belum. Nah, Anda udah tadi. Yuk. Apa? Integritas. Itu satu komponen. Benar. Apa?
Pembuktiannya unsur ya. Value-nya unsurnya ya. Idealismenya unsurnya ya. Belum. Ya itu tadi amanah. Apa? Ya. Ya, benar. Kompeten betul, integritas betul. Ya tadi amanah itu. Kita lagi tanya unsur amanahnya apa? Ya meyakinkan itulah amanah. Hah? Ya tadi ada yang nyebut integritas, ada yang nyebut lagi kompetensi. Oke, dua unsur tersebut, tinggal satu lagi nih unsurnya. Apa? Ya boleh, tapi bukan itu. Saya berikan jawaban. Anda punya kertas atau punya iPad atau punya alat tulis, buka itu sekarang. Buka. Pakai HP juga nggak apa-apa. Alat tulis itu boleh kertas, boleh apapun juga. Oke, dah siap? Tuliskan rumus ini. T sama dengan C tambah I1 tambah I2 minus SI. Oke. Atau saya tulis di bawahnya. K sama dengan K1 tambah I tambah K2 minus KP. Oke, ada yang bisa menjelaskan rumus ini? T sama dengan trust. Tulis di bawahnya. T sama dengan trust. Oke, terus C sama dengan kompetensi. I1 sama dengan integrity. I2 sama dengan intimacy. SI sama dengan self interest. Teman-teman, inilah yang harus Anda pegang. Kalau Anda mau jadi pemimpin, jadi nomor satu harus punya Mungkinkah memimpin tanpa kompetensi? Mungkinkah dipercaya tanpa kompetensi? Nah, nomor satu kompeten, Anda harus punya kompetensi. Yang kedua, tadi ada yang bilang jujur, terus saya tidak jawab benar, itu iya tapi nggak lengkap. Apa sih bedanya jujur dan integritas itu? Ini orang berintegritas, sama nggak dengan orang jujur? Bedanya apa? Bedanya apa? Yang pakai kacamata, bentar kacamata. Apa? Oke, ya kira-kira begitu. Jawabannya tadi, integritas itu apa? Jujur? Nggak jujur? Dia terbuka. Kalau integritas ada moral. Nih saya jelasin nih. Jujur itu artinya dia tidak menutupi dia apa adanya. Seorang pencuri yang barusan mencuri lalu menceritakan apa adanya, dia berintegritas tidak? Enggak. Kan jujur kan? Berintegritas tidak? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, bagaimanapun Pak Anies Baswedan ini selalu dicari-cari kesalahannya. Karena beliau adalah tokoh yang sangat-sangat terkenal dan populer saat ini, teman-teman. Dan Najwa Shihab ya pada saat itu mewawancarai oleh Anies Baswedan dan mengatakan tentang kelebihan bayar di Jakarta. Ya. Berkali-kali Pak Anies Baswedan menjelaskan tentang hal itu. Itu adalah kelakuan para bawahannya. Jadi Pak Anies sebenarnya tidak tahu menahu tentang hal itu, teman-teman. Dan akhirnya dikelirkan juga, ya kan. Anies Baswedan ini sosok pemimpin yang sangat hebat, sangat luar biasa dalam integritasnya, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?